negara maju itu mengelola juga dengan yang terbaik sih. Kita bisa mengelola dana-dana yang ada gitu, Inggris lah, dan kelihatannya sangat profesional di sana. Tapi semua itu tuh bisa gitu loh buat kamu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Kemarin yang takut kalau di Belanda itu banyak gajinya, tapi juga potongan pajaknya tinggi dan biaya hidupnya juga tinggi. Emang iya sih, kalau di Belanda itu potongan pajaknya tinggi ya. Jadi kalau gaji yang kayak low income gitu dibantu dengan tunjangan-tunjangan di sini. Tapi mereka-mereka yang punya gaji medium itu biasanya agak berat gitu di Belanda, karena mereka nggak dibantu tunjangan, tapi mereka juga harus bayar pajaknya lumayan tinggi gitu. Nah, tapi ya guys, sebenarnya apa yang ditarik oleh pemerintah di sini untuk pajak itu juga akan kembali lagi ke masyarakatnya gitu, untuk memperbaiki jalan sehingga kita nggak di jalan-jalan yang di sini berbolong-bolong, nggak ada jembatan yang rusak, dan bahkan sekolah anak gitu kan, kayak sekolah anakku juga gratis gitu loh sampai umur 16 tahun di Belanda. Dan untuk kuliah pun nanti dibantu kalau mau gitu ya, kalau mau minta bantuan bisa, karena ada lembaga pemerintah yang juga bisa ngebantu untuk hal itu gitu. Dan walaupun memang bukan kayak ngasih uang, tapi uangnya tuh dipinjemin buat anaknya kuliah, ntar pas sudah dapat pekerjaan pelan-pelan dikembalikan gitu. Jadi kayak ada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin susah di Indonesia gitu. Dan karena ya semua negara pasti ada korupsi lah ya, tapi di sini tuh mungkin lebih juga transparan sih gitu. Jadi menurut aku guys, negara maju itu mengelola juga dengan yang terbaik sih. Dana yang ditarik dari pajak tadi gitu. Ya di mana-mana ada korupsi ya, tapi gaya hidup orang Belanda sendiri yang sederhana, yang lebih suka thrifting karena menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dari sampah-sampah baju-baju yang berlebihan atau sampah-sampah. Mereka tuh recycle gitu kan, kalau ada barang yang masih bisa dipakai mereka recycle lagi atau diperbaikin sedikit untuk dijual lagi second gitu. Dan orang sini beli barang-barang second tuh gak ada minder-mindernya gitu loh guys. Jadi saya tuh suka banget dengan gaya hidup yang demikian. Jadi walaupun mereka kaya, tapi mereka tuh nggak menonjolkan kekayaannya, dan hal itu yang saya suka dari orang Belanda gitu loh. Dan makanya saya percaya sih gitu kan, kalau mereka bisa mengelola, semakin mereka pintar ya, semakin mereka tinggi, mereka bisa mengelola dana-dana yang ada gitu. Rugi sih guys kalau udah ada dari kalian gitu ya kayak keinginan, karena seseorang itu akan didorong oleh keinginannya. Jadi seseorang itu harus punya mimpi dulu, dan mimpi itu bisa membuat seseorang menjadi mau melakukan apapun untuk mimpinya tercapai gitu loh. Makanya aku juga anak-anakku guys, aku tuh umbar mimpi. Kayak kemarin anakku pengen jadi dokter gitu ya. Kadang-kadang aku tahu lah ya, karena belajar juga nggak gampang gitu kan. Sebagai seorang anak ya pasti dia pengen lebih banyak main-main daripada belajarnya gitu. Tapi begitu ada open day, kita pergi ke open day itu untuk anakku belajar sesuatu di sana gitu. Jadi dia juga ngeliat, ngobrol sama calon-calon dokter yang masih student di kedokteran, dan gimana cara-cara masang infus, hal kecil. Dan itu ada setiap tahun gitu ya. Jadi tahun depan kita pergi lagi. Rindunya sih sebenarnya kita nggak mau pergi ke cuma satu tempat ya, karena anakku kemarin pergi sama aku gitu kan ke Erasmus Medical Center Medical Science, dan kemudian minggu depannya tuh rencana mau pergi sama saya lagi di Sabtunya ke Nijmegen Medical Science. Tapi karena dia udah pergi sama teman sekolah dari sekolah, jadi kita nggak pergi lagi ke sana ke Nijmegennya. Dan ke depannya kita juga mau pergi ke Utrecht, kita mau pergi ke kampus-kampus lain supaya ada insight dan ada dream. Saya emang orangnya suka ngumbar mimpi, jadi karena mimpi itu yang bisa menggerakkan seseorang. Nah kalian kalau bisa melihat diri kalian karena kalian bermimpi di sana, ya itu dikejar aja guys. Ya saya itu orangnya motivator ya, tapi memang karena saya juga udah ngeliat sendiri gimana kita pergi dari Indonesia ke sini untuk nemenin suamiku yang berjuang untuk ke sekolah dokter sampai selesai gitu ya. Dan aku lihat juga perjuangan anak-anakku, dan saya sendiri juga harus support mereka. Dan saya juga nggak diam aja ya, tapi saya juga menjadi berbaur sama masyarakat lokal di sini, punya teman-teman orang Belanda karena dari pekerjaan gitu kan. Walaupun pekerjaannya yang ada yang fleksibel dulu, karena saya juga punya prioritas yang lain yaitu keluarga dan yang lain gitu ya. Dan anak-anak ini ya guys, kalau nggak ditemanin
kalau saya nggak menjadi ibu yang menjadi sahabat mereka, pergaulan juga agak gimana gitu kan di sini. Jadi mimpi aku sebagai ibu tuh harus dikesampingkan dulu. Nah kalau kalian masih muda, masih single, ataupun mungkin suami istri pasangan belum punya anak, ataupun udah punya anak, tapi kalau kalian punya mimpi, punya goal-goal, baik itu untuk keluarga kalian dulu atau untuk kalian sendiri secara pribadi, kejar gitu. Ikut beasiswa, ikut kejar dengan cari-cari training, cari-cari kursus luar negeri. Jangan ngerasa kita kecil. Apapun kelihatannya kayak wah banget gitu ya, kalau lamaran-lamaran pekerjaan kayak wah banget dalam bahasa Inggris lah, dan kelihatannya sangat profesional di sana, tapi semua itu tuh bisa gitu loh buat kamu, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini guys, dan itu tuh bukan sesuatu yang kamu nggak bisa capai gitu loh. Semuanya itu ada step-stepnya, kalau emang juga Tuhan emang ngarahin kamu ke sana ya guys, karena ada orang-orang juga yang mungkin udah berusaha tapi gagal terus ya, mungkin karena tujuan hidupnya bukan di sana. Itu guys, kira-kira gitu dulu ya. Aku lagi buka unpack Smack guys, jadi dia tuh retro banget modelnya, makanya aku suka banget. Jadi aku pengen naruh ini di kitchenku sekalian, katanya lebih awet gitu kan, walaupun harganya mahal, tapi kemarin aku kena diskon sih, 99 euro belinya. Dan puas sih, tinggal masukin air terus direbus pakai listrik, jadi lebih hemat, karena listrik di Belanda itu bikin lebih hemat daripada gas. Oke, sampai segini dulu ya. Cek video-videoku yang lainnya, semuanya bermanfaat buat kalian yang punya cita-cita atau mimpi pergi ke luar negeri. Dan kalau aku tinggalnya di Belanda, aku lebih banyak juga cerita tentang Belanda. Sampai nanti.